1 ya guys, data hasil isian angket prokrastinasi akademik yang disebarkan kepada 40 siswa untuk melakukan uji validitas instrumen dan sebutkan item-item mana saja yang valid, kemudian lakukan uji reliabilitas data. Nah, ini berikut data isian angket prokrastinasi akademiknya ya. Nah, kita lalu menyalin ini dulu ya guys. Nah, kita salin lalu kita buka SPSS ya guys. Nah, lalu yang kita salin tadi data-datanya kita tempel di kolom ini ya guys. Nah, ini data-data tadi terdapat 20 variables. Lalu kita ke variables view. Nah, ini yang variabel 20 kita ganti dengan total. Nah, lalu kita ke data view, pencet analyze, lalu kita ke correlate, lalu preferred, lalu kita masukkan semua variablesnya ya teman-teman. Nah, jika semua sudah dimasukkan ke kolom variables, kita lalu pencet OK. Nah, ini dia hasil dari variables, hasil dari variables correlation. Nah, ini dia hasil-hasilnya. Nah, jika ingin melihat data yang valid atau tidak, kita bisa melihat dari hasil total ini. Jika ada bintangnya itu valid, jika bintang 1 itu valid, jika bintangnya 2 itu sangat valid. Nah, kita salin aja ya guys. Ini kita copy paste, terus image, lalu kita ke Word,
tempel. Ini dia hasil tadi. Nah, kita lihat saja ya teman-teman, yang data yang tidak valid dan tidak valid. Kita lihat ke variabel 1 dulu. Itu variabel 1 ada bintangnya, valid jadinya. Terus yang ke variabel 2 itu tidak valid ya teman-teman, dikarenakan tidak ada bintangnya. Terus variabel ketiga juga tidak ada, jadi tidak valid. Terus variabel keempat itu juga tidak ada, tidak valid. Variabel kelima itu juga tidak ada, tidak valid. Terus variabel kelima itu ada ya teman-teman, jadi valid. Terus 6 valid, variabel ke-7 juga valid, variabel ke-8 pun juga valid, 9 valid, 10 valid, valid semua ya teman-teman. Jadi yang tidak valid itu di variabel kedua, 3 dan 4 saja. Jadi yang lain itu valid. Nah, kita langsung simpulkan saja ya teman-teman. Data yang valid adalah 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, terus 19, dan 20. Lalu kita ke data yang tidak valid ya guys. Itu tadi nomor 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Jadi itu data yang valid dan yang tidak valid. Lalu kita akan melakukan uji reliabilitas data. Kita pencet analyze, lalu ke scale, lalu reliability analyze. Kita masukkan yang valid saja ya teman-teman. Yang tidak valid tidak usah dimasukkan. Jadi kita masukkan yang ke item itu yang valid saja, dan total tidak usah dimasukkan ya, tidak perlu. Jika semua data yang valid tadi udah dimasukkan ke item, kita lalu pencet statistik, terus ada kolom descriptive for, kita pencet
scale if item selected, itu dicentang saja. Habis itu jika sudah dicentang, kita pencet continue, lalu oke. Nah, ini dia teman-teman hasil dari uji reliability data. Ini ya hasilnya, kita bisa lihat di sini hasilnya itu 958. Kita pencet copy as, lalu image, kita ke Word, lalu kita salin di sini ya teman-teman. Nah, satu lagi ya, tadi hasilnya kita copy as dulu semuanya. Kita tempel ke Word. Nah, habis itu di sini kita simpulkan saja. Data tersebut termasuk reliable karena nilai dari alpha lebih dari 0,9, yang artinya reliabilitas itu sempurna. Nah, jadi uji reliabilitas data tadi itu hasilnya 958. Data tersebut termasuk reliable karena nilai dari alpha lebih dari 0,9, yang artinya itu reliabilitas itu sempurna. Nah, ini yang pertama-tama kita harus salin terlebih dahulu data yang ada. Kita buka dulu SPSS-nya. Setelah itu kita salin. Kita salin semua datanya. Terus kita ganti namanya sesuai dengan data. Yang pertama itu ada motivasi. Yang kedua itu disiplin. Desimalnya juga kita ganti kosong aja. Terus kita beralih ke analyze. Kita pilih correlate dan pencet bivariate. Terus ini dipindah ke variabel. Terus pastikan di sini sudah memencet tombol persen. Setelah itu kita pencet OK. Nah, di sini sudah muncul signifikannya yaitu 0,0
01. Setelah itu kita salin. Kita salin di sini ya. Nah, setelah itu kita dapat menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, nilai signifikannya adalah 0,01. Jadi nilai data tersebut kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Maka hal ini bisa menunjukkan bahwa kolerasi yang positif antara motivasi dan disiplin belajar lebih tinggi atau semakin tinggi tingkatannya dan juga disiplin belajarnya. Oke guys, kembali lagi dengan saya Okta. Nah, di sini kan kita ada soal. Nah, sekarang kita buka datanya. Nah, ini. Terus kita ke SPSS dulu. Ini kosong ya teman-teman, kosong. Selanjutnya kita copy data dari pertes. Kita copy per baris. Ctrl C, lalu kita tempel. Oke, selanjutnya data yang kedua atau post test kita copy, langsung kita masukkan lagi ke SPSS. Oke, dari soal ini kita disuruh untuk menganalisis data, menguji hipotesis menggunakan uji teks. Apakah terdapat perbedaan yang saintifikasi antara kondisi sosial skill sebelum dan sesudah perlakuan. Oke, jadi kita mulai mengerjakannya. Kita ke analyze, lalu kita ke non-parametric test. Selanjutnya kita klik Legend Dialogs, lalu kita pilih to relate sample. Kita langsung klik saja. Nah, kita masukkan data yang pertama ya guys ya. Langsung saja. Kemudian data yang kedua. Oke, karena di sini udah sesuai dengan yang kita inginkan, langsung saja kita klik OK. Oke, di sini kita telah
menemukan hasil dari data tersebut ya. Lalu kita copy. Kita pergi ke Word. Lalu kita tempel. Nah, ini kesimpulannya, kita sekarang buat kesimpulannya. Dari uji Wilson disimpulkan karena saintifikasi lebih kecil dari 0,05, karena di sini tertera datanya 000 ya guys, 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga eksperimen layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosio dibilang efektif. Ini kita hapus saja ya. Oke, jadi gitu caranya.